Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Ananda, pada video kali ini kita akan membahas gradien garis lurus. Materi ini adalah bagian dari pokok bahasan persamaan garis lurus yang dipelajari di kelas 8 SMP semester 1. Dalam video ini kita akan bahas dua hal. Yang pertama adalah pengertian gradien, yang kedua adalah gradien garis lurus yang melalui dua titik. Kita langsung saja ke bagian pertama, yaitu tentang pengertian gradien. Gradien itu dinotasikan dengan M, adalah arah kecondongan atau kemiringan suatu garis, di mana kemiringan itu dipengaruhi oleh perbedaan jarak garis yang tegak dan garis yang mendatar. Perhatikan gambar di samping ini. Di sini ada garis yang tampak miring, ya. Nah, ini nilai kemiringan garis ini itu dipengaruhi oleh jarak garis tegak yang ini. Kalau dalam bidang koordinat dia berarti sumbu Y, ya. Sedangkan juga dipengaruhi oleh garis yang mendatar ini. Kalau dalam bidang koordinat kartesius dia disebut dengan sumbu X. Jadi perbandingan jarak tegak terhadap jarak mendatar itulah gradien. Jadi kita bisa buat rumus seperti ini. Gradien atau dalam kurung itu M sama dengan Y per X. Y adalah perbedaan jarak Y adalah jarak garis yang tegak dan X adalah jarak garis yang mendatar. Ananda, kemiringan suatu garis tidak dipengaruhi oleh panjang garisnya. Jadi garis ini jika dia lebih panjang lagi atau berapapun panjangnya tidak mempengaruhi nilai kemiringannya. Jadi mau 1 cm, 1 meter dan sebagainya, nilai kemiringannya sama saja, sebab kemiringan itu hanya dipengaruhi oleh garis yang tegak ini dan garis yang mendatar, bukan dipengaruhi oleh panjang garisnya. Oke ya. Kita kasih contoh. Tentukan gradien garis P berikut. Pada gambar ini ada garis P yang berwarna merah. Berapakah gradiennya? Sebelumnya nilai gradien itu ada yang bisa positif, bisa negatif, ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Berdasarkan grafik atau garis yang diberikan, gambar garis atau gambar grafik yang diberikan, maka kita bisa menggunakan panduan ini untuk menentukan nilai positif atau negatif. Jadi kalau garis itu kemiringannya seperti ini, maka nanti nilai gradiennya menjadi negatif. Sedangkan kalau garisnya seperti ini kemiringannya, maka nilai gradiennya menjadi positif. Ananda semua, tadi ingat ya, bahwa gradien itu dihitung ya dengan cara Y per X. Sekarang dalam gambar ini, dalam garis ini, berapakah nilai Y-nya dan berapakah nilai X-nya? Perhatikan di sini. Garis ini, ujung garis yang di atas ini, pada sumbu Y, dia letaknya di 2. Sedangkan yang di bawah ini, pada sumbu Y letaknya di min 3. Maka jarak antara min 3 ke 2 atau 2 ke min 3 itu adalah 5 satuan. Jadi Y-nya sama dengan 5. Sedangkan ujung yang ini pada sumbu X dia berada di 1 dan ujung garis yang di sini pada sumbu X dia berada di 3, sehingga jarak X-nya 1 sampai 3 jaraknya adalah 2. Maka kita bisa menghitung
M-nya adalah min 5/2. Kenapa minus? Sebab seperti yang panduan ini, ya, kemiringan garis yang miringnya seperti ini, maka nilai gradiennya adalah negatif atau minus, ya. Maka gradien dari garis P adalah negatif 5/2. 5 itu adalah jarak Y-nya, sedangkan 2 adalah jarak X-nya. Untuk melengkapi pemahaman kalian, kita lihat garis-garis yang ada di sini. Di sini ada 10 garis, garis A sampai garis J. Kita diminta untuk menghitung nilai gradiennya. Karena gradien itu notasinya M, maka di sini kita tuliskan, ya, mulai dari garis A, MA, kemudian nanti kita akan hitung MB, kemudian nanti kita hitung MC, gradien garis C maksudnya. Untuk gradien garis D berarti MD, kemudian ada ME, selanjutnya MF, kemudian MG, MH, MI, dan yang terakhir adalah MJ. Sebelum kita bahas semuanya, kita kelompokkan garis-garis ini menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah garis yang tegak mendatar, dan kelompok kedua adalah garis yang tampak miring, ya. Jadi macam garis A ini tegak, B ini mendatar, kemudian C tegak, D mendatar, H, ya, H ini tegak. Jadi ada 5 garis yang tegak atau mendatar, dan ada 5 garis yang memang tampak miring. Untuk yang tegak dan mendatar itu kita tunda setelah kita bahas lebih dulu yang garis tampaknya miring, ya. Jadi yang A, yang B, kemudian C, D, terakhir yang tegak itu atau mendatar adalah H. Jadi A, B, C, D, H ini kita tunda dulu. Kita bahas lebih dulu yang memang tampak miring, ya. Perhatikan gambarnya. Untuk garis yang E, ME dulu kita bahas. Garis E itu yang ini, ya. Dia tandanya jelas, ini positif, ya. Positif. Kemudian jarak tegak garis tegaknya atau Y-nya di sini pada sumbu Y dia dari 3 ke 6. Berarti jarak Y-nya adalah 3 ke 6 itu 3 satuan. Maka ini bisa kita tulis 3. Sedangkan X-nya dari 1 ke ini 4. Jadi 1 ke 4 itu jaraknya 3 juga. Jadi X-nya 3. Sehingga 3/3 itu sama dengan 1. Ya. Nanti berarti disederhanakan, pecahannya disederhanakan. Kemudian untuk garis F. Ini dari kemiringannya maka jelas nanti gradiennya bernilai negatif. Nah, negatif berapa? Untuk jarak Y-nya di sini dari min 2 ke min 6. Min 2 ke min 6 tuh jarak Y-nya adalah 4, ya. Berarti ini 4. Kemudian X-nya ini ada di 2, sedangkan ini ada di 6. 2 ke 6 juga 4. Maka 4/4 berarti sama dengan 1, sehingga gradien dari garis F adalah min 1. Seperti itu. Untuk G. G ini juga nilai gradiennya dari kemiringan ini adalah negatif. Berarti ini negatif. Negatif berapa? Ya, kita hitung yang Y-nya. Y-nya di sini
1 sampai 3 ya, dari 1 ke 3. Maka Y-nya adalah 2 satuan jaraknya. Sedangkan untuk X-nya dari min 2 ke min 6. Min 2 ke min 6 itu jaraknya 4. Berarti ini 4. Nah ini 2/4 ini kita sederhanakan menjadi min 1/2. Berikutnya I, garis I. Garis I itu pada sumbu Y dia dari min 1 ke min 3 atau min 3 ke min 1. Berarti jarak Y-nya adalah 2. Dan ini kemiringannya bernilai positif ya. Sehingga ini tadi Y-nya 2. Sedangkan untuk X-nya dari min 2 ke min 4 itu, dari min 1 ke min 4 jaraknya 3. Berarti 3. Sehingga ini salah tulis MI ya. Ya, MI 2/3. Jadi ini 2/3 dengan nilai positif ya, berdasarkan kemiringan garis pada gambar ini. Nah, yang terakhir untuk J. J ini kemiringannya maka bernilai negatif ya. Negatif berapa? Berarti untuk jarak Y-nya dia berada di min 2 sampai min 5 ya. Min 2 dan min 5 jaraknya adalah 3 satuan. Jaraknya 3 satuan. Kemudian X-nya dia di min 2 sampai min 6. Min 2 dan min 6 itu jaraknya adalah 4. Sehingga gradien dari garis J adalah negatif 3/4. Nah, Anda semua nilai gradien itu ditulis dalam bentuk pecahan biasa, tidak didesimalkan ya. Seperti ini jangan ditulis min 0,5, cukup aja min setengah ya, atau 2/3 atau 3/4 seperti ini. Nah, jadi garis-garis yang sudah garis-garis yang tampaknya miring memang sudah kita hitung gradiennya. Sekarang bagaimana kita menghitung garis yang tegak atau mendatar? Perhatikan gambar garis A, ini tegak. Jadi sama saja rumusnya ya. Jarak Y per jarak X. Di sini Y-nya dari 2 ke 4, berarti 2. Ya, 2. Kemudian X-nya tetap di 4. Berarti X-nya nggak bergeser, tidak berubah. Tidak berjarak berarti 0 ya. Maka gradien dari garis A adalah 2/0. 2/0 ini diartikan sebagai tidak terdefinisi. Nah, tidak terdefinisi. Jadi kalau dihitung di kalkulator 2/0 itu error ya, tulisannya error, tidak dapat dikerjakan. Jadi suatu bilangan bulat selain 0 dibagi dengan bilangan bulat 0, hasilnya adalah tidak terdefinisi. Kemudian garis B ini Y-nya tetap di 1 ya, tidak berubah, berarti 0. Jarak Y-nya 0. X-nya yang berubah dari 3 ke 5. 3 ke 5 itu jaraknya 2 satuan, berarti 0/2. Nah, 0/2 itu sama dengan 0. Bilangan bulat 0 dibagi dengan bilangan bulat selain 0, hasilnya adalah 0. Kemudian C. Yang C, di sini jarak Y-nya adalah dari min 2 ke min 5, itu jaraknya 3 satuan. Kemudian X-nya tetap, berarti 3/0, sama seperti yang MA, gradien garis A. Jadi tidak terdefinisi ya. Sedangkan garis D ini ya, ini seperti garis B ya. Yang berjarak itu adalah X, sedangkan Y-nya tetap. Sehingga ini bisa kita tulis jadi
0 per X-nya dari 2 ke 5 itu dari 5 ke 2, itu berarti 3 satuan. 0 per 3 sama dengan 0. Sedangkan garis H ini seperti garis A ataupun garis C, berarti langsung saja jarak Y-nya dari 1 ke 5 itu adalah 4, X-nya 0, berarti 4 per 0. Ini sama juga dengan tidak terdefinisi. Nah, Anda sekalian, perhatikan ya, garis yang tegak berdiri itu gradiennya tidak terdefinisi, sedangkan garis yang mendatar itu gradiennya 0. Jadi yang tegak seperti ini itu gradiennya tidak terdefinisi ya. Kalau yang mendatar seperti ini gradiennya 0. Sedangkan garis yang selainnya ya, selain tegak seperti ini atau mendatar seperti ini ya, sebagaimana tadi sudah kita hitung ya, ada 5 garis di sini. Seperti itulah cara kita menentukan gradien dari garis yang diberikan kepada kita melalui gambar ya, melalui gambar. Jadi ada garis atau grafik. Jadi itu dapat dihitung dengan cara seperti ini. Kita masuk ke bagian kedua, gradien garis melalui 2 titik. Kalau tadi garisnya dimunculkan atau ditampilkan kepada kita itu berdasarkan gambar. Jadi ada gambar garis, itu gambar grafik, kita hitung gradiennya. Tetapi bagaimana jika garis itu ditampilkan bukan menggunakan gambar, tetapi hanya informasi bahwasanya garis itu melalui 2 buah titik? Jadi cara menghitungnya seperti ini. Gradien garis yang melalui titik P dengan titik koordinat x1, y1 dan garis Q dan titik Q x2, y2 adalah ya M garis PQ ya, berarti M PQ sama dengan selisih Y2 dengan Y1 dibagi dengan selisih X2 dengan X1. Jadi kalau tidak menggunakan gambar, maka kita tetap dapat menghitung gradiennya berdasarkan titik-titik koordinat yang diberitakan kepada kita. Contohnya seperti ini. Tentukan gradien garis yang melalui titik 2,1 dan 4,5. Oke. Coba kita lihat di sini. Yang 2 ini adalah X1, sedangkan yang 1 ini adalah Y1, dan yang 4 ini adalah X2, sedangkan negatif 5 adalah Y2. Jadi langsung saja kita kerjakan. Kita bisa tulis seperti ini. Gradiennya berarti M sama dengan ya Y2 kurang Y1. Y2 nya adalah min 5 dikurang Y1 nya adalah 1 per X2 dikurang X1, berarti X2 nya 4 dikurang X1, X1 nya adalah 2, 4 kurang 2, maka ini min 5 kurang 1 sama dengan min 6, sedangkan 4 kurang 2 adalah 2, kemudian kita sederhanakan menjadi min 6 bagi 2 adalah min 3. Jadi langsung dapat negatifnya ya. Jadi kalau berdasarkan gambar grafiknya itu gambar garisnya, panduannya kalau seperti ini maka dia nilainya negatif, seperti ini nilainya positif. Tetapi kalau menggunakan 2 titik koordinat yang diberitahukan kepada kita, dengan rumus ini kita langsung nanti otomatis dapat nilainya negatif atau positif. Demikian ya Anda semua, cara menghitung atau menentukan gradien garis yang melalui 2 titik. Tentukan gradien garis yang melalui titik 3,-2 dan 7,4, kemudian B min 4,5 dan min 1,3.
kita jawab yang nomor 1. Berarti ini adalah X1, ini Y1, ini X2, dan ini adalah Y2. Kita bisa buat seperti ini. Garis itu ya, bagian A, M sama dengan, berarti selisih Y-nya 4 dikurang min 2. Ya, 4 dikurang min 2, berarti 4 dikurang min 2. Kemudian selisih X-nya, X2 kurang X1, 7 dikurang 3, 7 kurang 3. Sehingga menjadi ini 4 negatif ketemu. Ya, negatif berarti 4 tambah 2 ya. Jadi 4 tambah 2 adalah 6 per 7 kurang 3 adalah 4. Nah, ini kita sederhanakan pecahannya menjadi 3 per 2 dengan nilai positif. Yang bagian B, berarti M-nya sama dengan, kita hitung, Y2 kurang Y1, berarti Y2 adalah 3, Y1 5. 3 kurang 5, ditulis seperti ini, 3 kurang 5, kemudian X2 nya min 1, dikurang X1, min 1 dikurang min 4. Ya, hati-hati di sini ya, min 1 kurang min 4, jadi nulisnya seperti ini. Hasilnya adalah 3 kurang 5 itu min 2, sedangkan ini jadi tambah ya, negatif ketemu negatif tambah, min 1 tambah 4, min 1 tambah 4 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah min 2 per 3, atau bisa tulis seperti ini ya, min 2 per 3. Seperti ini juga bisa. Oke, jadi itulah dia jawaban untuk yang nomor 1 bagian A dan B. Kemudian nomor 2, garis yang melalui titik A min 2,3 dan B 2,P memiliki kemiringan 1/2. Tentukan nilai P. Ananda, ini agak berbeda soalnya ya. Justru kemiringannya sudah diberitahukan. Yang ditanya adalah berapa P. P dalam hal ini berarti kalau ini X1 Y1, X2 berarti P itu adalah Y2. Jadi kita disuruh menghitung nilai Y2 nya. Dalam hal ini dinotasikan dengan P. Kita gunakan rumus gradien tadi, berarti M sama dengan Y2 nya adalah P kurang Y1, berarti kurang 3, sedangkan X2 nya adalah 2 dan X1 nya adalah kurang min 2. Gradiennya sama dengan setengah. Jadi kita bisa buat seperti ini. Oke, ini berarti menjadi P kurang 3 ya, 2 tambah 2, langsung saja jadi 4 ya. Ini jadi 4, 2 ini tambah ya, tambah 2 berarti 4 sama dengan setengah. Ya, kita gunakan dalam hal ini, kita silangkan ya. Jadi 2 dikali P kurang 3, 2 dikali P kurang 3 sama dengan 4 kali 1, berarti 4. Oke, ini 2P, kemudian ini sifat distributif ya, min 6 sama dengan 4, sehingga 2P sama dengan 4 tambah 6 ya, jadi 4 tambah 6, 2P sama dengan 10, maka bisa kita cari P nya sama dengan 10/2 sama dengan 5. Jadi nilai P pada titik B atau Y2 pada titik B, sehingga garis itu memiliki kemiringan setengah, maka Y2 nya adalah 5. Nah, seperti itu Anda semuanya. Jadi ini saja yang bisa
kita bahas dalam video kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dalam mempelajari gradien. Dan pada video yang lain nanti kita akan juga bahas gradien berdasarkan persamaan garis yang diberikan, dan ada sifat gradien dari dua garis yang saling sejajar maupun dua garis yang saling tegak lurus. Nanti akan terbahas pada video berikutnya ya. Kali ini kita cukup sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.